Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kasimali. Saya kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang materi bab 5 dan bab 6, yaitu pengertian dari OJK, bank maupun bank sentral dan sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang tertaksasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bagi di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Peran OJK yaitu mengawasi lembaga dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Peran lembaga bank sentral: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur mengawasi bank. Tujuan pendirian perbankan di Indonesia: yang pertama, sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan pada pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai lembaga yang dapat menghimpun pendanaan. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan melalui pinjaman pendanaan. Yang keempat, sebagai tempat investasi bagi para nasabah. Manfaat kredit bagi masyarakat: yang pertama, memberikan modal bisnis. Yang kedua, meningkatkan daya guna uang. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas ekonomi. Pasar modal merupakan keempat pertemuannya antara penjual dan pembeli surat berharga jangka panjang lebih dari 1 tahun, yang memperjualbelikan berbagai macam instrumen seperti surat kepemilikan perusahaan, saham, surat ulang obligasi, wadah berinvestasi, saham atau obligasi secara patungan di pasar modal. Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan penanaman modal biasa yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan tetap bagi para pemegangnya. Saham biasa adalah jenis penanaman modal yang keseluruhannya bisa diperjualbelikan secara bebas. Alat pembayaran merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi dalam segala hal yang biasanya disebut uang. Tetapi pada zaman dulu orang-orang masih menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang semakin sulit menemukan orang yang mau diajak bertukar karena nilai tukarnya tidak seimbang, sehingga banyak orang yang berpikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Kemudian muncullah uang logam dianggap sulit untuk sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Hal tersebut membuat lainnya uang kertas. Alat pembayaran terbagi menjadi alat pembayaran tunai dan non-tunai. Contoh alat pembayaran tunai: uang kertas sebagai berikut, yaitu uang logam dan uang kertas. Contoh alat pembayaran non-tunai: uang giral sebagai berikut, cek, giro, kartu ATM, biljet dan uang elektrik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.